Hai, kita dari Kelompok 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 antropologi. bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, pertama-tama kita perkenalan dulu nih. Pertama di sini ada gua, Aufa, terus samping gua ada siapa nih? Halo, aku Keisha. aku Kaisa. Dan aku Hani. Nah, Nah, sekarang kita mau bahas apa sih? sekarang kita mau bahas macam-macam bentuk perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu ada 4 guys. Yang pertama ada perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, perubahan sosial berdasarkan pengaruh, sama perubahan sosial berdasarkan arah perkembangan. Nah, ayo kita bahas satu-satu yuk. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, perubahan sosial itu tuh apa sih? Perubahan sosial itu adalah proses berubahnya tatanan atau struktur dalam masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya. Jadi kalau misalnya bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu itu dibagi jadi dua. Yang pertama ada perubahan sosial lambat atau yang bisa disebut evolusi, sama yang kedua ada perubahan sosial cepat yang biasa disebut revolusi. Nah, kalau perubahan sosial lambat atau evolusi yaitu perubahan sosial yang membutuhkan waktu lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Nah, proses evolusi ini cenderung menghasilkan perubahan yang lebih halus dan alami tanpa mengganggu struktur masyarakat yang sudah ada. Contohnya apa sih tuh, Kay? Nah, kalau contohnya itu misalnya yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu di Jambi. Mereka dulu tuh menolak banget nih perubahan sosial yang ada, tetapi perlahan mereka mulai menerima ilmu pengetahuan dengan mengizinkan banyak relawan dan peneliti untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung pada anak-anak. Meskipun demikian, sampai hari ini mereka masih mematuhi hukum adatnya. Nah, kalau misalnya perubahan sosial cepat itu kayak gimana? Nah, kalau perubahan sosial cepat atau yang bisa disebut juga revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dengan sangat cepat, drastis, dan terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Revolusi mengubah dasar dari kehidupan pokok di masyarakat. Salah satu contoh yang pernah mengubah dunia adalah revolusi industri di Eropa. Saat itu, pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Nah, kalau syaratnya terjadi evolusi harus tujuan konkret yang dapat dicapai. Artinya tujuan itu dapat dilihat oleh masyarakat dan dilengkapi oleh suatu ideologi tertentu. Thank you Keisha buat pembahasannya. Nah, next aku juga kepo banget sama bentuk perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat itu ada dua. Yang pertama perubahan yang dikehendaki sama perubahan yang tidak dikehendaki, nih Pak. Nah, perubahan yang dikehendaki itu seperti namanya. Jadi perubahannya itu tuh direncanakan gitu sama seseorang. Namanya seorang yang melakukan perubahan itu atau merencanakan perubahan itu namanya agent of change. Jadi contoh dari perubahan yang dikehendaki itu sendiri itu ada program keluarga berencana atau KB. Kan di situ kan dia berencana ya, dengan namanya berencana. Dia merencanakan keluarga yang misalnya memiliki 2 anak doang atau gimana gitu. Terus satu lagi perubahan dikehendaki itu contohnya bisa misalnya suatu pemerintah itu dia mau membangun infrastruktur di suatu negara, itu juga merupakan perubahan yang dikehendaki. Nah gitu guys. Oke. Nah, kalau perubahan yang tidak dikehendaki itu apa, Kai? Nah, perbedaannya lawannya dari perubahan yang dikehendaki. Niki. Perubahan yang tidak dikehendaki itu sesuai namanya, ya berarti dia kan nggak direncanakan ya. Perubahannya itu di luar jangkauan masyarakat. Perubahan tidak terencana sering membawa masalah dan kekacauan pada masyarakat. Kalau misal contoh dari perubahan sosial yang tidak dikehendaki itu gimana sih? Misalnya nih kayak COVID tahun lalu, pandemi. Jadi kan itu tiba-tiba banget ya datangnya. Jadi itu masyarakat tuh dia dihadapi dengan suatu keadaan yang mereka tuh bener-bener nggak mereka rencanakan juga, tiba-tiba aja. Kan semenjak datangnya COVID-19 itu kan kita banyak ya berubah. Kayak misalnya kita tuh belajar pakai daring kayak Zoom atau Google Meet dan segala macam. Itu perubahan sosial tidak dikehendaki. Terus ada lagi nih, perubahan sosial tidak dikehendaki juga bisa jadi merupakan suatu yang aku baca tuh di artikel-artikel gitu, sama yang dijelasin sama guru les aku di NF. Jadi merupakan dampak negatif dari perubahan yang dikehendaki. Misalnya kayak suatu pemerintah itu membangun suatu jalan tol misalnya. Nah, itu kan perubahan yang dikehendaki.
perubahan yang tidak dikehendakinya adalah ketika jalan tol tersebut membawa pengaruh negatif kepada lingkungan di sekitarnya, kayak rumah-rumah warga itu jadi terkena dampaknya, misalnya kayak airnya dikotorin juga dulu lah pokoknya. Oh, itu thank you yang Kak udah jelasin. Nah, sekarang gue mau jelasin bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Jadi, bentuk perubahan sosial berdasarkan pengaruh itu ada dua. Ada perubahan sosial kecil sama perubahan sosial besar. Kalau misal perubahan sosial kecil itu tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial. Sedangkan kalau misal yang besar itu menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang berarti bagi kehidupan sosial. Nah, kalau misal contoh dari sosial kecil itu apa kayak? Nah, kalau contoh dari Perubahan sosial kecil. Nah, karena pada nggak tahu jadi gue kasih tau ya. Jadi kalau misal perubahan sosial kecil itu adalah perubahan di mode pakaian. Sedangkan kalau misalnya di besar perubahan sosial besar nih, contohnya itu perubahan sosial besar, contohnya adalah pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Nih Nah, kalau oh bener tuh. Thank you ya Ki udah kasih tahu. nah kalau ini mau nanya dong. Ya, boleh. nanya apa? Kalau misalnya kayak tren-tren TikTok itu termasuk perubahan kecil atau perubahan besar ya? Kalau menurut aku itu perubahan besar. Kenapa? Karena itu sangat berdampak buat kita, apalagi kita yang kayak masih remaja-remaja gemoy. Kalau menurut aku perubahan kecil. Kalau kita beda gini ya. Itu masuk ke perubahan kecil kayak mode pakaian. Oh ya, kenapa tuh? Karena gimana tuh Han? Karena nggak semua orang, Iya, karena nggak semua kalangan yang dapat, biasanya cuman kalangan yang beberapa kalangan ngikutin tren doang. Oh ya, kayak remaja-remaja aja gitu yang ya. update banget, contohnya kayak Aufa ini. Nah iya, lihat aja gitu TikToknya. Boleh di follow TikToknya Aufa. next promosi. Ini ada perubahan sosial yang terakhir tuh adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Apa Tuhan? Nah, yang berdasarkan arah perkembangan itu dibagi menjadi dua juga nih. Ada progres sama regres. Si progres ini, dia itu suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan. Sedangkan yang regres itu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran. Nah, yang progres contohnya itu meningkatnya pengembangan listrik hingga ke pelosok desa. Nah, listrik, teknologi segala macam itu kan sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Jadi itu suatu kemajuan bagi perubahan sosial yang ada di kemasyarakat ini gitu. Oh, kalau misalnya yang menuju ke arah kemunduran tuh contoh-contohnya apa sih Han? Nah, yang regres, kemunduran, itu tuh contohnya terorisme atau pengeboman massa yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat. Nah, itu tuh dia membuat suatu wilayah menjadi tidak layak untuk ditinggali gitu. Jadi kayak merugikan masyarakat. Oh, aku mau nanya dong, kalau misalnya perubahan dari rokok tradisional jadi pot, itu masuknya kemana Han? Rokok tradisional. Rokok dari apa? Rokok tradisional jadi pot atau nggak jadi vape gitu apa sih? Itu tuh masuknya kemana sih Han? Perubahan mana ya? Perubahan Itu apa? termasuk regresnya sih karena merugikan, soalnya dia sebenarnya merokok itu merugikan masyarakat, dia kayak bisa menimbulkan masalah penyakit segala macam. Jadi menurut aku itu kayak kemunduran gitu ya. Ini kayak referensi gadis kretek sih. Gadis kretek. Tapi itu bukannya masuk ke kemajuan juga ya? Karena kan ada beberapa hal positif yang nggak tahu aku anggap positif ya. Kayak kalau misalnya pas kita pakai rokok tradisional, dia kan kayak gampang kebakar banget karena emang pakai api kan. Terus juga dia bau, yang kayak baunya tuh yang kayak polusi jadi nggak enak banget. Sedangkan kalau misalnya di pot atau vape yang sekarang kan dia kayak lebih scentnya gitu. iya, dia nggak bau juga, dia wangi, terus dia lebih gampang gitu loh. Terus dia nggak ada api-apiannya juga gitu. Jadi itu sebenarnya masuk kemana sih Kai? Kok kayak paham banget ya? Nah, itu. Tapi kan itu tentang apa ya, kecanggihan teknologi itu ya. Cuman aku juga mikir kalau pot itu kan orang juga memakai pot itu kadang-kadang kan buat menyembuhkan diri dari rokok, ya kan? Menyembuhkan diri kan? Oh iya benar juga sih. Iya, dan katanya tuh dampaknya tuh bagi kesehatan lebih kecil. Tapi nggak tahu juga sih. Katanya itu juga nggak tahu deh. Pokoknya
kalau kayak gitu kan bisa jadi progres juga ya, karena kan ke arah jadi kayak orang-orang yang rokok menguntungkan. Ya, sebenarnya ini kayak menurut pandangan masing-masing aja sih. Bener. Nah, jadi itu udah kita bahas semua macam-macam bentuk perubahan sosial. udah kelar nih. Udah. Jadi makasih semua yang udah dengerin Ya, makasih podcast ini. Ini namanya podcast tarik-tarik. Tarik. Udah sampai puncaknya nih. Udah. Kita closing dulu. Gimana? 3, 2, 1, close the door. Ya, 3, 2, 1, close the door. Emang boleh copy paste gitu. Oke guys, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Thank you. Follow TikTok Aufa.